Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setia Pambayuning Tias dengan materi yang kedua masih tentang ketunanetraan. Materi yang ini membahas tentang disabilitas tunanetra, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan komunikasi anak tunanetra. Dampak yang terjadi, ketunanetraan mengalami kesulitan komunikasi secara nonverbal karena kurangnya rangsangan yang terjadi pada anak tersebut. Pengertian komunikasi sendiri adalah komunikasi aktivitas salah satu pihak atau pihak yang lain sehingga terjadinya saling mempengaruhi satu sama yang lain. Komunikasi juga menekankan hubungan sharing. Komunikasi juga sering transmisi lambang, bunyi, dan isyarat. Ruang lingkup komunikasi. Tunanetra itu bisa komunikasi dengan setiap orang, warga, dengan menciptakan ruang lingkup atau pola hubungan. Tunanetra ini sebagai subjek atau objek yang terlihat dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi ini bisa berupa individu, perorangan, keluarga kecil, ataupun keluarga besar. Keterlibatan tersebut akan menimbulkan proses dalam bentuk individu maupun kelompok. Ada juga komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi ini diharapkan tunanetra ini memiliki kemampuan terinteraksi secara pribadi maupun sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu bisa dilakukan dalam seminar, diskusi, atau ceramah. Sifat-sifat komunikasi tunanetra dapat dilakukan beberapa cara, bisa lisan, braille, ataupun tulisan, kode, baik secara verbal maupun nonverbal. Kalau verbal, tunanetra itu secara verbal dalam berkomunikasi itu secara lisan biasanya bisa menggunakan suara, tulisan, dan braille. Kalau nonverbal, tunanetra melakukan komunikasi secara gestur, bahasa tubuh. Pesan yang disampaikan ini dengan cara gerak, isyarat tubuh, atau gambar. Bagi teman-teman tunanetra efisien. Model komunikasi. Model komunikasi satu arah. Jadi aliran komunikasi yang dimana komunikator ini menyampaikan informasi atau kata tanpa adanya umpan balik. Misal, guru menyampaikan materi atau guru memberikan saran, tapi kitanya diam. Kata hanya mendengarkan saja. Jadi hanya satu arah ketika kita diam saja. Yang kedua, komunikasi dua arah. Aliran komunikasi ini saling tukar informasi, pesan, jadi bisa terjadinya umpan balik. Contoh, kedua orang sedang ngobrol, mahasiswa sedang diskusi. Yang ketiga,
Komunikasi berbagai arah. Komunikasi yang terjadi secara kompleks atau banyak yang terjadi ini komunikasi yang bermacam hal seperti seminar, ada moderatornya, narasumber, peserta, atau juga pada diskusi ilmiah. Tujuan dari komunikasi ini diharapkan adanya perubahan sosial atau partisipasi sosial, perubahan attitude atau sikap. Saat seseorang mendengarkan pesan seseorang, diharapkan dia dapat implementasikan dalam bentuk perilaku yang baik. Perubahan pola pikir atau pendapat. Terkadang informasi kita dapat mengalami perubahan pikiran yang jadinya kita berpikir salah setelah kita menyimpulkan informasi. Kita bisa menyimpulkan bahwa tadi benar atau tidak. Juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Proses komunikasi. Proses komunikasi ini sebuah proses komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara primer maupun sekunder, bisa dengan bantuan secara langsung maupun tidak langsung melalui alat. Kesimpulannya, tunanetra itu sedikit mengalami keterlambatan dalam proses komunikasi atau meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi secara nonverbal karena kurangnya rangsangan secara visual. Di sini diharapkan tunanetra dapat membangun komunikasi atau interaksi hubungan secara sosial dan juga cara berkomunikasi yang baik dalam pergaulan berbagai informasi maupun pesan. Jadi untuk kita yang normal, jadi tugas kita sebagai pengajar, orang tua, teman, saudara itu membantu, memberi kasih sayang, stimulasi untuk membantu tumbuh kembang perkembangan bahasa anak tunanetra yang lain. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.